menawarkan kepada para pemilik restoran yang ada di Amerika. Sales ya, bos. Yo, semacam itulah. Halo bos-bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat bos-bos yang sudah mengklik video ini. And welcome to channel Utuh Bersederhana Bukan Cerita Biasa. Di video kali ini saya akan menyajikan kisah berdirinya McDonald atau biasa disebut McD, sebuah restoran dari Amerika yang menyajikan makanan cepat saji dan sudah sangat dikenal di seluruh dunia. Di balik kesuksesan restoran ini ternyata menyimpan sebuah kisah yang amat sangat horor, bos. Horornya bukan karena berhantu atau apa, namun si pendiri asli dari McDonald ini justru tidak dapat menikmati hasil dari kerja kerasnya. Menurut saya ini lebih horor dari cerita misteri, bos. Usaha yang susah payah kita bangun udah berhasil, tapi malah orang lain yang menikmati hasilnya. Ngewanes banget pokoknya, bos. Oke, tanpa panjang dikali lebar lagi, langsung aja ini dia kisah selengkapnya. Kisah ini berawal dari perjalanan Ray Kroc yang saat itu merupakan seorang penjual mesin milkshake. Ray Kroc ini adalah seorang pebisnis yang ambisius, bos. Kegiatan Ray setiap hari ini menawarkan mesin milkshake yang ia yakini sangat modern. Jadi dia selalu membawa mesin milkshake-nya yang berat sambil menawarkan kepada para pemilik restoran yang ada di Amerika. Sales ya, bos. Yo, semacam itulah. Namun, ia selalu mendapatkan berbagai penolakan di tiap restoran yang ia kunjungi. Walaupun selalu ditolak, Ray ini tetap optimis dan pantang menyerah dengan usahanya tersebut, bos. Tidak hanya menawarkan produk mesinnya, Ray ini juga selalu mengamati setiap restoran yang sedang ia kunjungi. Dia merasa bahwa semua penyajian makanan di Amerika kurang efisien dan sangat lambat. Bahkan terkadang Ray harus menunggu hingga berjam-jam untuk satu pesanan. Menurutnya, tidak ada satupun restoran yang bisa membuatnya nyaman. Semua restoran yang pernah dikunjungi lemot semua, bos. Kegiatan nyales mesin dan mengamati restoran tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun. Mentalnya ini mental baja, bos. Tidak menyerah menawarkan mesinnya itu walaupun selalu ditolak. Karena ia sangat yakin suatu saat nanti ada yang ingin membeli hasil kerjanya itu dalam jumlah yang besar. Hingga suatu hari di tahun 1954, Ray dikejutkan dengan datangnya sebuah orderan dalam jumlah yang besar, yaitu 8 mesin milkshake yang dipesan oleh restoran yang berada di California, yang tidak lain adalah restoran McD ini, bos. Ray bahkan tidak pernah mendengar nama restoran itu sebelumnya, dan ia berpikir mungkin itu adalah sebuah restoran yang kecil. Ia pun segera mengirim mesin milkshake-nya itu dan mengunjungi restoran tersebut. Sesampainya di sana, Ray ini terkejut melihat antrian yang begitu panjang di kedai makan yang sekecil itu. Dulu restoran ini masih kecil ya, bos ya, belum mewah seperti sekarang. Nah, ini fotonya, bos, belum ada lambang M melengkung seperti saat ini. Oke, lanjut. Karena penasaran, Ray pun mencoba untuk memesan hamburger dan kentang goreng, dan baru sekitar 30 menit pesanannya sudah disiapkan, bos. Ray ini terkejut bukan main. Dia berpikir bagaimana mungkin mereka bisa menyiapkan makanan secepat itu, karena sekian lama dia mengunjungi seluruh restoran di Amerika dan semuanya lemot. Ray pun lalu duduk di sana dan menyantap makanannya itu. Setelah ia memakan burger yang dipesan, Ray kembali terkejut, bos. Ia merasa tidak percaya karena itu adalah burger terenak yang pernah ia makan selama hidupnya. Jiwa bisnis Ray mulai bergejolak, bos. Ia langsung menemui pemilik kedai makan itu karena kebetulan pemilik kedai itulah yang langsung memesan mesin milik Ray. Ray pun kemudian diajak untuk berkeliling melihat dapur dari restoran McD ini. Ray begitu terkesan melihat dapur McD yang ukurannya tidak terlalu besar namun sangat efisien dan sangat cepat sekali menghidangkan makanan. Nah, si pendiri atau pemilik dari kedai McDonald's ini adalah sepasang kakak beradik yang bernama Maurice dan Richard McDonald. Mereka lah pemilik asli restoran cepat saji McDonald's yang nama restorannya pun diambil dari nama belakang mereka sendiri. Mereka berdua mendirikan McDonald's
Los di California pada tahun 1940. Keunikan dari restoran ini yaitu bagaimana kinerja dapurnya yang bisa menyajikan makanan dalam kurun waktu 30 detik dan rasa makanannya yang jauh lebih enak dari restoran lainnya. Hal tersebut membuat Ray sangat terkesan dengan konsep dan ide yang luar biasa seperti itu. Dengan penyajian yang unik tersebut, restoran MCD ini menjadi sangat populer di California. Setiap harinya, restoran ini selalu dipenuhi oleh pelanggan-pelanggan setia yang sangat menyukai masakan dari McDonald. Namun sayangnya, hanya orang-orang di California saja yang bisa menikmati makanan dari McDonald ini. Karena Richard dan Maurice bersaudara tidak ingin memperbesar bisnis restorannya tersebut. Bagi mereka, satu saja sudah lebih dari cukup. Orangnya ini nggak terlalu muluk-muluk ya bos. Namun jiwa bisnis Ray Kroc melihat peluang yang lebih besar. Dia menawarkan dirinya untuk bekerja sama melebarkan restoran McDonald ini menjadi semacam bisnis franchise atau membuka cabang dari MCD. Namun sayangnya mereka berdua menolak ide Ray mentah-mentah. Namun Ray ini tidak menyerah begitu saja bos. Ray Kroc terus saja merayu kedua bersaudara tersebut untuk bisa menjalin kerjasama dengan mereka. Hingga akhirnya Richard dan Maurice McDonald pun setuju dan Ray Kroc pun ditunjuk sebagai marketing officer pada tahun 1954. Ray ini benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Dia selalu memastikan setiap waralaba atau cabang yang dibangun haruslah memenuhi standar yang ditentukan oleh McDonald bersaudara, seperti dapur yang bersih, menu yang sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada sampah yang tercecer dimanapun. Dan dengan waktu yang sangat singkat, McDonald ini benar-benar berhasil menjadi terkenal di seluruh Amerika serta diliput oleh berbagai media besar. Media-media tersebut mencatat bahwa keberhasilan MCD ini dikarenakan kerja keras dari Ray Kroc sebagai founder atau pemilik dari McDonald tanpa menyebutkan nama pemilik aslinya. Richard dan Maurice McDonald yang membaca berita tersebut sangat terkejut bos. Bagaimana mungkin usaha yang mereka dirikan justru diakui milik orang lain? Merasa sangat marah, duo bersaudara ini kemudian meminta Ray untuk mengklarifikasi berita tersebut. Namun saat itu Ray malah bersikeras dan tetap mengakui dirinya sebagai pemilik dari perusahaan MCD dengan mengatakan bahwa media nasional telah mengenalku sebagai founder McDonald sementara kalian hanya berfokus dalam toko lokal. Konflik ini pun semakin memanas di antara kedua belah pihak hingga akhirnya mereka membawa kasus kepemilikan perusahaan itu ke pengadilan. Namun sangat disayangkan sekali, Maurice dan Richard bersaudara pun kalah dalam sidang kepemilikan MCD. Usaha yang mereka jalani bersama-sama setelah bertahun-tahun justru hilang begitu saja karena diambil oleh Ray Kroc yang jauh lebih pintar dari mereka berdua. Dengan kelicikannya, Ray ternyata lebih mampu menyewa pengacara yang mahal dan beberapa ahli hukum untuk membelanya. Berbekal penghasilan dari cabang-cabang McDonald yang telah dikelolanya, dia juga mampu membeli McDonald utama yang sedang dikelola oleh Maurice dan Richard McDonald. Akhirnya Maurice dan Richard bersaudara harus merelakan usahanya berpindah tangan ke Ray. Dan yang lebih menyakitkan lagi, bahkan ini lebih sakit daripada ditolak cinta bos. Mereka tetap diperbolehkan untuk membangun restoran kembali, namun mereka dilarang untuk memakai nama McDonald's, padahal itu adalah nama belakang mereka sendiri. Sedih banget ya bos. Namun bukan sepenuhnya salah Ray, karena berkat ketekunannya itu, McDonald bisa sebesar sekarang ini dan menjadi salah satu perusahaan makanan yang terkenal di seluruh dunia. Ada satu lagi kisah yang sedikit menyedihkan dari perusahaan McDonald ini bos, yaitu tentang seorang badut atau lebih dikenal dengan nama Ronald McDonald. Dulu sewaktu saya kecil dan makan di McD, selalu ada sebuah patung lucu di restoran ini. Si badut pertama kali muncul 15 tahun kemudian setelah berdirinya restoran ini. Kehadiran Ronald si badut memberikan dampak yang luar biasa dalam peningkatan keuntungan restoran hingga mereka jadikan maskot perusahaan. Badut tersebut tidak hanya berhasil menarik perhatian orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja untuk datang dan makan di sana sambil melihat badut tersebut. Kehadirannya saat itu membawa dampak yang besar bagi perkembangan McDonald, namun itu sudah bertahun-tahun yang lalu.
Tapi sekarang batu tersebut hampir tidak pernah ada lagi di restoran McDonald ini, bos. Hal tersebut terjadi karena munculnya beberapa film horor yang membahas tentang badut-badut menyeramkan yang berkeliaran di Amerika Serikat, yang membuat orang-orang dan anak-anak menjadi takut dan berteriak histeris saat melihat badut Ronald tersebut. Terlebih lagi sejak munculnya film It yang mengisahkan tentang badut yang seram. Oleh karena itulah pihak MCD pun dengan sengaja mengurangi, bahkan menghapus penampakan Ronald si badut itu di ruang publik. Karena masyarakat, terutama anak-anak, merasa sangat takut dengan adanya badut tersebut. Ronald pun akhirnya kehilangan pekerjaannya. Nah, itulah sedikit kisah sedih di balik kesuksesan restoran McDonald ini, bos. Buat bos-bos yang mau request cerita, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Like video ini jika bos-bos suka, dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar bos-bos tak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih buat bos-bos yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah kata saya minta maaf, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dadah.